Dina baru saja pindah ke sebuah hotel tua yang terletak di pusat kota. Hotel ini terkenal akan harga sewa yang murah dan suasana yang tenang. Meskipun bangunan tersebut terlihat agak usang, Dina merasa nyaman karena hotel ini jarang ramai pengunjung. Saat tiba, resepsionis memberinya kunci kamar ke-303. Selamat datang. Nona, kamar 303 sudah siap, ucap resepsionis itu dengan senyuman dingin. Dina tersenyum dan mengangguk, lalu membawa kopernya menuju lift yang membawa ke lantai 3. Begitu sampai, Dina merasakan hawa dingin yang aneh. Lorong yang sempit itu terlihat sepi, dengan lampu yang berkedip-kedip. Kamar 303 terletak di ujung lorong. Dan saat Dina membuka pintu, ia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Kamar itu tampak biasa saja, dengan tempat tidur, meja rias, dan jendela yang menghadap ke jalan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ia mengeluarkan barang-barang dari kopernya, Dina merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Mengabaikan perasaan itu, ia melanjutkan untuk beristirahat. Namun, tengah malam, suara ketukan pelan datang dari pintu kamar. Dina terkejut karena ia tidak mengharapkan siapapun datang. Perlahan, ia berjalan menuju pintu dan membuka sedikit untuk melihat siapa yang mengetuk. Di luar, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong yang sunyi, dengan lampu yang semakin redup. Dina menutup pintu dengan hati-hati, dan kembali ke tempat tidur. Tapi, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Dina mulai merasa cemas, dan memeriksa pintu sekali lagi. Tidak ada yang tampak aneh. Namun hawa di sekitar kamar itu semakin dingin. Esok paginya, Dina turun ke resepsionis dan bertanya tentang kamar ke-303. Resepsionis yang sama tersenyum. Namun senyumnya kali ini terasa lebih dingin. Kamar itu memang sedikit terkenal, kata resepsionis itu pelan. Ada cerita bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang wanita ditemukan tewas di kamar ke-303. Sejak itu, banyak orang melaporkan mendengar suara ketukan, langkah kaki, dan bahkan melihat bayangan samar di lorong. Dina merasa ketakutan, namun dia mencoba mengabaikan cerita tersebut. Berpikir itu hanya mitos belaka. Tetapi malam itu, perasaan anehnya kembali muncul. Suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dan semakin menakutkan. Dina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara itu bukan hanya dari pintu, tapi juga dari jendela dan dinding. Ketika Dina menyalakan lampu kamar, bayangan gelap muncul di cermin. Dengan jantung yang berdebar, ia berlari menuju pintu dan membukanya dengan cepat. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai yang sebelumnya kosong, kini terlihat pintu lain terbuka lebar, yang seharusnya terkunci. Dengan ragu, Dina melangkah menuju pintu tersebut, yang terletak di ujung lorong, jauh dari kamar 303. Saat Dina membuka pintu itu, dia terkejut melihat dirinya sendiri sedang duduk di sebuah kursi, dengan mata kosong dan wajah yang pucat. Sosok dirinya menatap Dina dengan tatapan kosong yang menakutkan. "Kamu tidak bisa keluar," bisik sosok itu. Suaranya menggema di seluruh lorong. Dina mundur dengan ketakutan, berusaha menutup pintu. Tapi sebelum bisa melakukannya, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari dalam kamar ke-303. Ketika ia berbalik, semua lampu kamar mati dan sebuah suara berbisik, "Kamu sudah lama menunggu, Dina." Dina berlari menjauh, merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kamar itu. Dan ketika dia menoleh, dia menyadari kebenarannya. Dia tidak pernah meninggalkan kamar 303 sejak pertama kali datang. Semua yang dialami hotel, resepsionis, bahkan suara ketukan hanyalah ilusi. Jebakan yang diciptakan untuk mengurungnya selamanya di tempat yang tidak pernah bisa dia tinggalkan.